diputuskanlah untuk eh, memindahkan ibu kota negara ke IKN. Tapi juga didukung oleh parlemen, teman-teman. Seperti yang kita ikuti informasinya bahwa undang-undang IKN itu juga secara prosesnya itu dikebut gitu. Sehingga jadilah sebagai legalnya itu bahwa nanti pemerintah selanjutnya pasca pemerintahan Bapak Jokowi ini ya harus taat sama konstitusi. Kan itu dalilnya gitu ya. Jadi pemerintah berikutnya itu harus mengikuti konstitusi yang sudah ditetapkan. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang ini kenapa pemerintah dan ya khususnya presiden ya dan juga parlemen ya tentu kita juga sama-sama tahu lah siapa pimpinan di parlemen itu ya, siapa ketua DPR itu dan siapa partai eh, terbesar di parlemen itu gitu kan. Itu tentu partainya Pak Jokowi gitu. Dan kenapa eh, kebijakan-kebijakan presiden dan kebijakan parlemen ini sama-sama menginginkan untuk mempercepat pemindahan ibu kota. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana di musim pemilu ini ya, di menjelang 2024 ini, ketika pemilu sudah dibuka oleh KPU dan kemudian kita sama-sama tahu, kita sama-sama mengikuti informasinya bahwa banyak sekali kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu ini gitu. Contohnya saja ketika eh, anak dari Presiden Joko Widodo itu dengan mudahnya itu bisa masuk ke bisa terdaftar sebagai calon wakil presiden. Dan itu kan eh, sebelum anaknya Pak Jokowi bisa lolos menjadi cawak apa wakil presiden itu calon wakil presiden itu menuai banyak kontroversi ya yang kita ikuti yaitu soal batas usia cawapres itu diperjuangkan. Istilahnya ini semacam ada mereka memperjuangkan supaya Gibran ini bisa lolos gitu kan, bisa masuk ke dalam kontestasi pilpres gitu. Nah, kemudian kita juga melihat tidak hanya soal pengkondisian konstitusi kita, tidak hanya soal pengkondisian undang-undang pemilu dan juga pengkondisian aturan-aturan main di pemilu kita nanti, selain tadi usia cawapres dan juga eh, katanya KPU nanti untuk debat cawapres akan ini ya, akan banyak akan banyak memberikan kemudahan-kemudahan gitu bagi salah satu calon wakil presiden gitu. Nah, dan lebih terlihat lagi teman-teman ketika parlemen, khususnya DPR RI ini, itu mengangkat atau mulai membahas rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Nah, ini kan akhirnya menjadi polemik juga gitu ya. Ya, setelah sebelumnya kita bertanya-tanya, ini nanti ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta akan menjadi kota apa gitu. Ya kan seperti itu. Nah, maka mulai ada tendensi pemerintah saat ini dan juga DPR, parlemen itu, atau salah satu pihak lah, di sini kita sebut dengan oligarki gitu ya. Karena kita sama-sama tahu gitu, informasi itu banyak sekali bisa kita akses gitu. Bagaimana masalah yang ada di IKN dan segala macam itu. Dan itu semua kan kekuatan dari oligarki. Bagaimana oligarki itu sekarang sedang mengkondisikan atau kita sebut dengan istilahnya membawa ibu kota ini gitu, mengkondisikan Jakarta ini gitu. Karena mungkin sebelumnya di Pilkada DKI Jakarta mereka kalah gitu. Kita juga sama-sama mengikuti informasi itu kan, kita sama-sama mengikuti bagaimana Pak Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya banyak sekali proyek-proyek yang tidak berjalan ketika di zaman Pak Jokowi jalan tetapi tidak dilanjutkan gitu. Nah, ini akan banyak jadi timbul pertanyaan gitu. Dan akhirnya banyak sekali yang bisa kita diskusikan gitu ya terkait dengan apakah eh, RUU DKJ ini, rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini benar-benar menyuburkan oligarki gitu, ya kan? Nah, itu mungkin nanti akan kita sama-sama bahas atau sama-sama kita
diskusikan ya bersama narasumber kita. Ada Bang Faris Mujahid selaku beliau ini tokoh muda Jakarta Selatan ya. Dan Bang Faris inilah salah satu mungkin inspirasi bagi kita semua gitu. Bagaimana anak muda Jakarta, khususnya Jakarta Selatan ini punya langkah yang konkret gitu, langkah yang nyata gitu dalam apa menjaga kota Jakarta. Dan ya nanti mungkin Bang Faris sebagai anak Betawi asli Bang ya, anak Betawi tinggal di Serengseng Sawah, ya ini kan punya artinya Bang Faris tentu punya pandangan sendiri gitu sebagai anak Betawi asli gitu kan terkait dengan masa depan kota Jakarta ini gitu. Ketika nanti akhirnya RUU DKJ ini disahkan menjadi undang-undang dengan beberapa catatan-catatan yang sama-sama kita tahu gitu. Yang wacananya di dalam pasal di RUU DKJ itu gubernur dan wakil gubernur itu akan dipilih langsung oleh presiden gitu. Nah, jadi ya seperti kayak sekarang ini kan PJ gubernur itu dipilih sama presiden gitu. Nah, kalau misalnya nanti RUU DKJ ini menjadi undang-undang, DKJ dan klausul itu masih dipertahankan di undang-undang itu artinya ya selama-lamanya kita warga Jakarta nggak bisa memilih gubernur secara langsung gitu. Dan itu dipilih lagi sama presiden. Dan tergantung kan presidennya siapa gitu. Dan yang lebih kita curiganya lagi adalah wakil presiden yang kalau kita lihat sekarang ini kan wakil presiden nggak ada fungsinya gitu kan. Hanya sebagai ban serap saja gitu. Tetapi nanti ketika ada undang-undang DKJ ini, wakil presiden itu menjadi ketua Dewan kota aglomerasi gitu. Artinya nanti beberapa kota-kota penyangga ya, khususnya di Depok, Bekasi, Tangerang, kota-kota penyangga yang ada di Jakarta itu akan langsung dikoordinasi oleh wakil presiden. Ya mengingat Jabodetabek itu tidak akan bisa hilang saja walaupun statusnya diganti menjadi bukan ibu kota atau bukan kota yang menjadi kota administrasi yang yang menjadi pusatnya lagi gitu. Tetapi kan Jakarta ini dan kota-kota di sekitar Jakarta, kota penyangga ini sudah pesat secara ekonominya dan sudah eh, fasilitas-fasilitasnya sudah memadai dan maju sekali gitu. Dengan adanya ibu kota negara itu bukan berarti Jakarta ini akan hancur gitu. Malah di sini kita melihat bagaimana pemerintah itu sepertinya ingin mengkondisikan kota besar seperti Jakarta ini gitu. Nah, inilah beberapa hal yang nanti bisa kita diskusikan bersama dengan narasumber kita. Selain Bang Baris nanti ada narasumber kita, anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi B. Insya Allah nanti beliau juga akan hadir dalam diskusi kita malam hari ini. Beliau anggota Dewan DPRD Komisi B itu bidang perekonomian di DKI Jakarta. Kalau kita lihat juga kita akses informasi, beliau juga sering banyaklah mengkritik eh, masalah atau mengangkat isu Jakarta ini gitu. Dan termasuk ya anggota dewan yang ketika sangat tajam lah mengkritik pemerintah. Nah, nanti bisa sama-sama kita diskusi dengan beliau. Mungkin itu saja pengantar dari Ane. Eh, Selanjutnya mungkin nanti Ane kembalikan ke MC untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya gitu ya. Sekali lagi Ane ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdiskusi mengenai daerah kita, kota Jakarta yang sama-sama kita harapkan ini menjadi harapan bagi kita untuk tetap tumbuh di kota ini dan sama-sama hak demokrasi kita tidak dikebiri gitu ya. Itu saja dari Ane. Kurang lebih mohon maaf. Diri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Dimas Kurniawan yang telah menyampaikan kata sambutan dalam acara kita pada malam hari ini. Kembali kami menghimbau kepada teman-teman, harapannya kita bisa on kamera untuk meramaikan, sama-sama meramaikan acara atau diskusi kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang disampaikan Bang Dimas tadi terkait RUU daerah rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, apakah benar apakah ada hubungannya RUU DKJ ini dengan pembangunan IKN di Kalimantan yang bagaimana tujuan utamanya dengan meratakan pembangunan di Indonesia. Sedangkan masih banyak di samping itu hal-hal prioritas lain yang seharusnya pemerintah prioritaskan daripada pembangunan IKN tersebut. Dan apakah ada hubungannya RUU DKJ ini dengan pemilu segala macam. Nah, maka dari itu hadirnya kita bersama-sama malam hari ini dalam acara Distrik Jaksel diskusi isu interaktif asik dan menarik dengan tema RUU DKJ suburkan oligarki. Benarkah RUU ini akan menjadi pupuk atau penyubur oligarki yang ada di negeri kita tercinta ini, eh, yang insya Allah akan kita diskusikan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ada dua narasumber. Yang pertama, Dr. Handes Haji Muhammad Taufik Zulkifli MM, selaku anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, yang harapannya sebentar lagi beliau bisa membersamai kita dalam forum diskusi kita. Dan narasumber kedua, Bang Faris Mujahid SHINT MM, selaku founder Kata Muda dan tokoh muda Jaksel, yang insya Allah akan dimoderatori oleh Mbak Fatin Az-Zahra SAG, selaku Kabid Kebijakan Publik pengurus daerah kami Jakarta Selatan. Kami persilahkan. Cek sound. Halo, cek apakah suaranya terdengar? Terdengar Mbak, walaupun agak sedikit kecil. Oke, kalau sekarang? Ya, ya, cukup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat datang semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang di acara Distrik seri 1 dari PD Jakarta Selatan. Kami pengurus daerah Jakarta Selatan. Untuk distrik sendiri, pengenalan singkat ya. Distrik itu kepanjangannya adalah diskusi isu interaktif asik dan menarik gitu ya teman-teman. Jadi harapannya ke depan ketika diskusi ini berlangsung, itu seperti namanya gitu, diskusi ini akan kita bawa interaktif, asik dan juga menarik gitu ya. Selanjutnya sebelum kita masuk, kita sambut dulu narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Bang Faris. Assalamualaikum Bang Faris, apakah sudah on? Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Gini teman-teman, untuk pembicara pertama kita, insya Allah ada Bang Faris. Bang Faris ini masih seumuran lah ya Bang sama kita-kita semua. Insya Allah bakal mewakili opini kita pada malam hari ini. Mungkin tanpa berpanjang kata, langsung aja kali ya Bang ya, karena udah cukup malam juga, takut selesainya ntar kelamaan. Kira-kira nih Bang, karena tadi prolognya juga udah panjang ya, dari ketemu udah banyak juga, dari MC juga. Langsung aja nih, kira-kira untuk malam hari ini tema diskusi kita membicarakan tentang RUU DKJ yang secara nggak langsung mematahkan gitu ya, mematahkan salah satu promosi dari calon presiden nomor 1 yang bakal mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota gitu. Nah, kira-kira menurut Bang Faris nih, kira-kira
dengan adanya RUU DKJ ini, apakah segenting itu demokrasi kita gitu ya Bang ya? Kalau misalnya kita melihat kacamata secara umum, emang apa? Emang kenapa? Emang nggak boleh? Kan Jakarta tetap daerah khusus gitu. Cuman ibu kotanya aja yang pindah kayak gitu. Kira-kira menurut Bang Faris gimana? Oke, Bismillah. Ya, Ustadz MTZ belum hadir ya? Belum Bang. Insya Belum Allah konfirmasi. lagi di apa kontak sama soalnya lagi ada kegiatan di luar tadi katanya. Oke. Karena nanti mungkin beliau akan lebih dalam ya. Saya Ya. pelengkap aja kita. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Insya Allah ini distrik yang keberapa nih, Mbak moderator? Alhamdulillah yang pertama Bang. Pertama ya, nanti insya Allah rutin ya. Amin, amin, insya Allah. Sekali atau gimana lah kayak gitu. Siap. Tadi boleh diulang nggak pertanyaannya, highlightnya apa? Highlightnya itu kira-kira dengan adanya isu RUU DKJ ini, kira-kira kan banyak tuh Bang yang agak julid tanda kutip ya. Ya. Mengebitu demokrasi ini itu. Kira-kira apakah semengerikan itu ketika RUU ini emang menjadi sebuah undang-undang gitu? Oke, Bismillah teman-teman. Mungkin secara umum ya saya minta waktu sedikit ya. Saya kasih pandangan apa yang jadi opini saya dan analisis saya gitu ya. Yang pertama kalau kita berbicara tentang RUU DKJ atau RUU Daerah Khusus Jakarta, memang ini adalah salah satu implikasi dari pengesahan Undang-Undang IKN. Tadi Ketua Dimas sudah sampaikan di awal bahwa ya implikasi dari IKN itu memang banyak banget ya. Salah satunya adalah pembahasan rancangan undang-undang terkait status baru dari Provinsi Jakarta yang sebelumnya adalah daerah khusus ibu kota, sekarang menjadi daerah khusus Jakarta, direncanakan seperti itu. Nah, maka dari kita harus mengawali ini dengan ya undang-undang IKN itu sendiri gitu. Kalau kita melihat undang-undang IKN dengan segala macam kontroversial yang ada, saya pribadi membuat ada 3 poin ya kontroversi yang ini menjadi critical point. Karena kalau kita bisa melihat ini dengan jernih, artinya banyak hal yang nanti akan menjadi implikasi, kita nggak akan kagetan gitu. Termasuk salah satunya tentang RUU DKJ ini. Ada 3 hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama terkait undang-undang IKN. Ini saya harus sampaikan juga karena memang berkaitan banget gitu. Yang pertama tentang naskah akademik ya. Kalau kita lihat undang-undang kita itu tentang pembuatan peraturan, ya naskah akademik itu menjadi satu kewajiban dalam pembuatan rancangan undang-undang. Tapi kalau kita lihat proses penyusunan dari RUU IKN yang sebelumnya kemudian menjadi Undang-Undang IKN, itu proses pembuatan naskah akademik itu sangat lemah. Kita mengenal dalam sistem demokrasi kita adalah sistem pentahelix ya, yaitu melibatkan secara maksimal unsur-unsur yang menjadi elemen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Halo? Nah, ini di mute. Jadi yang pertama tentang naskah akademik nih. Tadi saya sampaikan ada konsep pentahelix yang itu tidak dipenuhi. Pentahelix itu kan yang pertama tentang government, di mana kita sebagai role model utamanya. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan Ustaz. Ya. Ustaz, izin mengawali sedikit ya Ustaz. Ya, tafadhol ya. Ya. Yang kedua tentang swasta ya. Mungkin swasta dan pemerintah sebagai 2 elemen penting di pentahelix ini mereka banyak terlibat. Sedangkan 3 elemen lainnya itu kurang. Ya, ada media, ada society yaitu lembaga swadaya masyarakat, ada juga akademik gitu. Maka kalau kita lihat berita-berita tentang naskah akademik yang dibuat berkaitan dengan Undang-Undang IKN ini, ya diantaranya adalah dari aktivis lingkungan, dari Walhi, dari lembaga-lembaga aktivis lainnya gitu, yang mengkritik bahwa Undang-Undang IKN ini tidak ramah lingkungan. Karena apa ya, kajiannya aja seperti itu. Kajiannya tidak komprehensif. Padahal untuk membuat satu wilayah baru, kajian itu adalah yang paling utama. Kemudian aspek kedua yang menjadi sorotan saya adalah tentang regulasi.
ini semua sudah tahu ya, proses pembuatan undang-undang IKN ini itu ibarat kereta tuh kereta api wus gitu ya. Untuk mengelola program yang nilainya lebih dari 400 triliun, mereka cuma membutuhkan waktu 43 hari. Dan ini menjadi sorotan seluruh pihak gitu ya. Artinya untuk membuat satu regulasi yang sangat besar, ini membutuhkan waktu yang sangat cepat. Saya ingat betul suasana ketika menjelang penetapan RUU IKN gitu ya. Itu dikejar sampai jam 3 pagi gitu. Artinya seolah-olah ini menjadi sangat penting, sangat mendesak. Nah, padahal kalau kita lihat ya hal-hal banyak lah kalau kita breakdown itu ya sebenarnya tingkat keterdesakan itu ya masih relatif lah, masih bisa didiskusikan, masih bisa diperpanjang. Akhirnya apa ya, setelah sekian bulan setelah ditetapkan sebagai undang-undang IKN, pemerintah mengajukan yang namanya revisi undang-undang dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012, kemudian di bulan Oktober itu dibuat revisinya gitu. Nah, ini menjadi satu sorotan juga. Padahal di dalamnya tadi implikasi yang salah satunya adalah hari ini yang kita diskusikan tentang RUU DKJ. Kemudian sorotan yang ketiga adalah tentang anggaran. Anggaran IKN yang sejak awal disebutkan lebih dari 400 triliun disampaikan oleh pemerintah, kira-kira sekitar 10% lah kurang lebih. Itu yang akan diambil dari APBN. Sedangkan sisanya adalah diambil dari pihak swasta ataupun investor. Nah, kalau teman-teman mungkin udah lihat baca berita, udah nonton berita segala macam, sampai hari ini investor-investor besar itu nggak jadi. Mereka nggak jadi investasi di IKN. Salah satu investor besar namanya SoftBank, itu bahkan menarik diri ya. Mereka tidak jadi untuk berinvestasi di undang-undang di ibu kota Nusantara yang jadi proyek besar kita. Kemudian pemerintah bilang nggak apa-apa, kita lagi fokus di investor lokal. Investor lokal dalam tanda kutip ya, teman-teman tadi sebut sebagai oligarki. Kita sama-sama tahu lah gimana cara kerja oligarki di negara kita. Maka ketika pemerintah bilang kita sedang fokus di investor lokal, artinya ada sedemikian rupa skenario di balik proyek besar ini yang sedang disiapkan. Gitu. Tapi kita tidak mau masuk ke sana ya, karena nanti sifatnya bisa jadi konspiratif lah kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, episode berikutnya adalah tentang kebijakan pemilu serentak. Ya. Jadi RUU DKJ ini juga nanti berkaitan dengan kebijakan pemilu serentak yang sebelumnya di Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang Pemilu kita itu ditetapkan bahwa 2024 adalah waktunya pelaksanaan pemilu serentak. Implikasinya salah satunya adalah ketika tahun 2022 sampai 2024 kepala daerah yang berhenti di tahun tersebut maka akan digantikan oleh PJ kepala daerah atau PJ gubernur yang dalam hal ini mereka diangkat oleh presiden sebagai pimpinan tertinggi di negara Republik Indonesia. Dan ini menjadi satu episode yang juga berkaitan dengan RUU DKJ. Hari ini kita melihat bagaimana kiprah dari PJ gubernur di masing-masing provinsi. Saya fokus di DKI Jakarta deh. Saya ini anak muda Jakarta, saya ini anak muda Betawi. Kita melihat ya komparasi antara 5 tahun Gubernur Anies menjabat dengan 2 tahun terakhir ketika PJ giveaway ini menjabat di DKI Jakarta gitu ya. Saya kebetulan aktivitas 5 bulan terakhir lagi keliling, banyak ketemu masyarakat. Mulai dari kartu Jakarta Pintar yang sebelumnya secara maksimal bisa didapatkan masyarakat, sekarang setengah dari KJP itu udah dicoret gitu. Dengan alih anggarannya kurang, dengan alih efisiensi anggaran gitu. Nah, padahal ya kalau kita berbicara 5 tahun sebelumnya bisa, kenapa hari ini berubah gitu. Ada juga layanan-layanan seperti kartu lansia atau isu yang terakhir ya, yang kalau kita lihat bareng-bareng itu isu nggak penting banget. Rumput ya, kalau teman-teman lihat ya, rumput lapangan dari Stadion JIS itu bahkan jadi sorotan PJ Gubernur gitu. Sampai akhirnya PJ Gubernur menginstruksikan kepada salah satu BUMD besar namanya Jakpro untuk membuat ya merevisi lah supaya rumput itu diperbaiki menjadi standar FIFA. Yang ketika kita lihat kemarin ketika Piala Dunia ya ternyata ya teman-teman lihat sendirilah kondisinya seperti apa. Artinya apa? Poin yang ingin saya sampaikan, nah, ini satu episode yang panjang yang kita bisa melihat ketika satu amanah itu tidak diberikan dari mayoritas rakyat, ketika diberikan hanya oleh kekuasaan yang lebih besar secara individu gitu atau secara bagian kecil, maka tadi performa di lapangan itu tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, tapi mereka akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siapa yang menunjuk mereka gitu. Nah, kita masuk ke dalam isu
RUU DKJ. Saya lagi-lagi karena ya kita anak muda Jakarta ini lagi banyak kumpul nih belakangan waktu. Kita lagi kumpul memang karena kita lagi resah gitu ya. Kita lagi kesel, kalau kata orang Betawi itu bilang lagi kesel banget. Karena ada aja gitu ulahnya. Ada aja tuh pemerintah pengen nyentuh Jakarta, pengen seolah-olah tuh berikan perubahan buat Jakarta, yang padahal buat kami masyarakat di Jakarta, anak-anak muda di Jakarta, ya perubahan di Jakarta itu yang lebih penting adalah perubahan di nasionalnya gitu, bukan tentang kota Jakarta itu sendiri. Yang pertama tentang komposisi pasalnya. Nanti Ustadz MTZ akan lebih dalam ya menjelaskannya. Saya kebetulan sehari-hari kerja sebagai tenaga ahli di DPR RI. Jadi saya mengikuti setiap kali isu-isu yang cukup penting, meskipun saya tugasnya di Komisi 7, tapi isu-isu yang penting itu jadi diskusi kami, tenaga TA-TA muda yang ada di DPR. Yang pertama dengan jumlah 72 pasal, memang di antara pasal yang menjadi highlight adalah pasal 10 ayat 2. Ketika di dalam RUU itu disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur nantinya di Provinsi DKJ akan diputuskan atau akan dipilih oleh Presiden. Tapi kemudian di ayat berikutnya ditambahkan dengan pertimbangan dari wakil rakyat atau DPRD setempat. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu implikasi besar ya. Tadi saya sampaikan di awal, ini salah satu implikasi yang akhirnya kita mengerti gitu kan. Oh iya, memang mereka menginginkan ini gitu kan. Nah, mereka ini terserah ya, masing-masing menafsirkan seperti apa ya. Tapi buat kami, oh memang mereka mau menginginkan ini gitu. Artinya ketika kuasa besar yang ada di Jakarta itu tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan gitu, dengan apa yang mereka harapkan, ya mereka akan kesulitan. Nah, lebih dalam dari itu, kalau kita melihat prosesnya, RUU DKJ ini kan salah satu implementasi atau implikasi dari Undang-Undang IKN yang mengharuskan 2 tahun setelah Undang-Undang IKN itu terbentuk, maka harus ada aturan yang mengatur tentang status dari Provinsi DKI Jakarta. Maka mereka kebut tuh. Nah, kalau teman-teman lihat, secara undang-undang, jadi kalau di DPR itu proses rancangan undang-undang itu ada beberapa tahap. Yang terakhir adalah kalau kita mau memulainya itu dengan pembahasan di komisi, kemudian dari komisi akan masuk di badan legislasi untuk diharmonisasi, kemudian setelah dari badan legislasi akan dibawa ke paripurna gitu. Nah, tahapan terakhir adalah yang kemarin tuh, yang kalau teman-teman ikuti tanggal 5 Desember, ketika paripurna penutupan masa sidang 2, nah, itu dibacakan pandangan setiap fraksi. Nah, itu ada di tahap 3 itu. Jadi dari 9 partai parlemen yang ada di DPR hari ini, 1 itu menolak. Nah, itu 1 namanya PKS. Itu partainya Ustadz MTZ gitu ya. Terus 3 itu mereka menolak, mereka menerima dengan catatan. Sisanya mereka menerima. Artinya dari tahapan itu kita bisa melihat bahwa mayoritas itu sebenarnya menerima. Meskipun 3 hari terakhir nih kalau kita mengikuti berita, semua mencoba untuk menyampaikan sikap mereka bahwa mereka tidak setuju kebijakan dari ya pengangkatan gubernur oleh presiden. Undang-undang kita menyebutkan setelah tadi proses paripurna disahkan, maka 60 hari pemerintah harus memberikan yang namanya DIM, daftar inventarisasi masalah. Nah, setelah itu daftar inventarisasi masalah dibahas kembali di komisi berkaitan. Kemudian dibahas lagi nanti di Bilek untuk diharmonisasi akhir, baru sampai akhirnya ditetapkan di paripurna apakah itu menjadi undang-undang atau tidak gitu. Artinya untuk tahapan ini kita masih punya peluang. Kita dalam arti saya mengajak teman-teman ya ini harus dilawan gitu ya. Kita masih punya peluang. Ini kan sekarang sedang masuk masa reses sampai tanggal 16 Januari. Nanti mulai sidang lagi tanggal 17 Januari. Nah, di tanggal 17 Januari itu di suasana yang politik lagi padat-padatnya, ya saya bisa pastikan lah ada pihak-pihak yang mencoba mempercepat itu ya. Jadi karena anggota DPR-nya dalam tanda kutip ya mereka tidak fokus. Akhirnya pihak-pihak tertentu mencoba untuk memastikan udahlah udah dibahas gitu kan. Terus tiba-tiba ujung-ujungnya adalah ya proses pembahasan yang harusnya dalam jadi cuma sebentar gitu. Tapi kita nih sebagai organisasi mahasiswa yang ada di luar pemerintahan, nah nanti sejak tanggal 17 Januari, tapi sebenarnya dari sekarang ya, tapi pembahasan nanti kan akan dimulai nanti 17 Januari. Itu teman-teman bersiap ya, artinya ya pastikan teman-teman tidak lewat ya, momentum ini jangan sampai ya ada pihak-pihak tadi yang mencoba untuk menjalankan ini sampai akhirnya jadi undang-undang, terus kita lewat.
Meskipun nanti ketika memang tahapan itu sudah berakhir sampai akhirnya jadi undang-undang, ya kita juga bisa melakukan judicial review gitu. Tapi saya sih pribadi berharap saya dan teman-teman nih, teman-teman saya gitu ya, akan berjuang lah jangan sampai masuk pasal 10 ayat 2 yang jadi diskusi kita hari ini. Dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah tentang pandangan fraksi. Fraksi PKS sebagai fraksi yang menolak memberikan 8 catatan pandangan fraksi. Nanti saya share ya, titip ke Dimas ya. Teman-teman juga bisa mengakses semua pandangan fraksi dari setiap fraksi terkait RUU tersebut. Tapi buat kami, saya dalam hal ini tenaga ahli yang ada di PKS yang menyampaikan bahwa di antara 8 poin yang jadi catatan kita adalah ya ini semua itu berjalan begitu tergesa-gesa gitu kan. Semua itu berjalan begitu diburu-buru gitu kan. Seolah-olah ada sesuatu hal yang sangat mendesak dan urgent. Padahal kalau kita anggap ini adalah hal yang penting, maka kita akan lebih clear ya untuk mendiskusikannya lebih dalam, melibatkan orang lebih banyak, melibatkan pihak lebih banyak kayak gitu. Sehingga nanti ketika itu jadi satu produk hukum, itu jadi produk hukum yang baik, bukan produk hukum yang cacat, yang kemudian ya direvisi lagi gitu. Akhirnya produk hukum itu tidak sakral gitu ya. Seolah-olah orang bilang, udahlah bikin aja undang-undang seadanya, nanti revisi gitu. Kan itu ibarat skripsi gitu ya, mohon maaf nih kalau yang belum selesai. Kan undang-undang nggak gitu. Undang-undang ini kan sakral gitu. Kajiannya harus melibatkan semua unsur, pentahelix, kemudian anggarannya harus diperhatikan, regulasinya harus diperhatikan kayak gitu. Nah, terakhir juga saya banyak diskusi dengan ormas-ormas Betawi, ormas-ormas Jakarta, teman-teman muda gitu kan. Mereka sebenarnya dalam arti apa ya? Ini mau ngapain sih gitu loh. Hal-hal yang kayak gini tuh tiba-tiba muncul di tengah hiruk pikuk politik gitu kan. Dan mereka tentu berharap ya pastilah kalau dari obrolan saya, meskipun saya belum tanya semua masyarakat Jakarta, semua pengen ya udah kalau yang namanya gubernur pemimpinnya ya yang pilih ya rakyatnya gitu, sesederhana itu. Karena kan asas dari demokrasi itu tentang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kalau kita berbicara sedikit lagi tentang indeks demokrasi di Indonesia, hari ini indeks demokrasi tertinggi itu di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu paling tinggi DKI Jakarta. Jadi jangan cobalah artinya mengganggu itu gitu. Akhirnya nanti masyarakat menjadi gelisah, mereka jadi marah, dan akhirnya ya nggak produktif gitu. Sedangkan kita pengen ya hal-hal yang produktif terjadi di kota kita. Demikian, mohon maaf kalau terlalu cepat gitu, terbawa suasana, maklum ya kalau sama mahasiswa nih. Selanjutnya Ustadz MTZ akan menambahkan lebih dalam. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang atas pencerahan ya untuk sudut pandang kita sebagai anak muda gitu ya Bang ya untuk memandang masalah polemik RUU ini gitu. Oke, sebelumnya ahlan wa sahlan kepada Pak MTZ yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak, apakah sudah on stage? Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan gitu ya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak pada malam hari ini. Mungkin bisa langsung kita mulai kali ya Pak ya. Untuk diskusi malam ini, kira-kira menurut Bapak sebagai wakil rakyat khususnya DKI Jakarta gitu ya, kira-kira polemik yang ada di RUU ini itu kira-kira mempengaruhinya seberapa besar gitu Pak? Kan tadi juga sempat dimulai dari Bang Faris gitu ya, ternyata ini hasil dari runtutan IKN gitu ya. Terus kira-kira untuk polemik yang menjadi ramai gitu ya, diperbincangkan oleh, soalnya saya pribadi juga pernah sempat baca gitu ya komen-komen di bawah, ternyata komennya mostly menjelek-jelekan jadinya gitu, pemerintahan, demokrasi, dan lain sebagainya. Kira-kira tanggapan Bapak sebagai wakil rakyat DKI Jakarta, itu kira-kira gimana Pak? Iya, terima kasih sebelumnya ya kepada moderator dan kepada kami Jakarta Selatan ya. Apa Jakarta? Ya, Selatan ya. Jakarta Selatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya senang sekali nih banyak anak-anak muda di grup ini atau di Zoom ini yang kemudian mau membicarakan sesuatu hal yang fundamental atau yang sangat besar sebenarnya untuk kelanjutan dari Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi dan juga Jakarta. Ya, ini kan orang Jakarta nih semuanya ya. Tadi anak muda Jakarta ini ya, ada anaknya Falatehan malah nih. Ya. Tapi kemudian memang sebagai seorang anak muda yang kemudian harus berhadapan dengan, harus menerima tongkat estafeta dari kita semua yang sudah tua di sini dalam perjuangan, terutamanya di PKS ya, dalam perjuangan untuk bagaimana membuat negara kita menjadi lebih baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka memang dalam memandang segala masalah harus lebih komprehensif, artinya memang harus kita lebih banyak belajar, membuka wawasan, dan kemudian menimba ilmu dari mana saja. Ya. Tapi memang kalau anak muda pasti ini ya penuh semangat, seperti tadi Bang Faris sangat bersemangat sekali dalam membicarakan masalah Jakarta atau RUU Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya akan melihatnya dari sisi saya sebagai wakil rakyat di Jakarta atau anggota DPRD DKI Jakarta, dan wabil khusus saya juga ikut dalam pansus ya, panitia khusus Jakarta pasca ibu kota gitu. Jadi DPRD biasanya membuat panitia khusus ya. Kalau tadi kan persepsi dari Bang Faris adalah dari DPR pusat ya, yang memang membuat RUU-nya dan kemudian menetapkan. Sebenarnya kalau DPRD DKI jadi tidak ada wewenang untuk nggak boleh ke maksudnya tidak setuju IKN dan seterusnya, agak susah secara hukum. Tapi kita sebagai wakil Jakarta harus melihatnya dari sisi Jakarta. Kami sebagai warga Jakarta seperti apa. Jadi kemudian di DPRD dibentuk panitia khusus untuk melihat Jakarta pasca IKN. Jadi Jakarta sesudah nanti bukan ibu kota seperti apa. Nah, sebelumnya kita harus melihat mengapa kok jadi ribut-ribut seperti ini, dari mana asal muasalnya. Ini bisa share screen nggak ya? Saya punya beberapa materi yang mungkin bagus kalau bisa sekalian di ini kan. Bisa ya? Sudah Pak, silakan. Ada saya? Ya, oke ya. Jadi yang pertama, supaya bisa lihat sebenarnya seperti apa, saya lihat ini aja langsung ya, bahan dari pansus ini yang sebagai pembelajaran bagi kita semua juga. Jadi RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Jadi rancangan undang-undang tentang bagaimana Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Faris ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR DPR DPD DRI pada Jumat ya, 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Jadi memang ini diawali dengan hal itu. Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, ingin memindahkan atau merencanakan memindahkan dengan tegas ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Saya melihat dari ininya dulu ya, dari fakta hukumnya atau kemudian apa yang terjadi ya, sebelum kemudian apa di balik itu nanti kita diskusikan ya, mengapa demikian. Kemudian gimana caranya seorang presiden kemudian membuat supaya apa yang diinginkannya itu
terjadi, maka ditetapkan undang-undang ya. Undang-undang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang, jadi ini 2019 ya, Presiden mengatakan seperti itu, kemudian ya berlangsung proses di pemerintahan, di eksekutif, dan DPRD terutama ya, karena undang-undang ini kan ranahnya DP bukan DPRD, DPR ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan ini diundangkan 15 Februari 2022. Apa isinya? Isinya adalah ibu kota negara gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita memiliki ibu kota negara yang baru, yaitu pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara. Nanti ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pasal 4 bunyinya gitu. Jadi UU inilah yang kemudian kita ribut selama 2 tahun terakhir ini, ya, bahwa ada undang-undang nih yang mengikat kita, bangsa Indonesia, harus memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota yang disebut sebagai ibu kota Nusantara, gitu ya. Nah kemudian, kan tapi kan nggak bisa langsung diundangkan langsung pindah gitu kan ya. Jadi masalahnya ini kan tentu saja perlu proses dan masa yang persiapan dan lain-lain ya, yang kemudian jadi ribet satu Indonesia ini ya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa kalau ada undang-undang seperti ini, maka nih kita lihat ya, nanti ada pasal 41 langsung ketiga ya, bahwa paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkannya tanggal berapa tuh ya? Tanggal 15 Februari 2022. Ya, jadi 2 tahun setelah 15 Februari 2022 adalah tanggal berapa? Tanggal 15 Februari 2024. 1 hari setelah pemilu kita, ya, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara harus diubah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ya, jadi gini, jadi kan kalau menetapkan sebuah kota menjadi ibu kota kan harus ada undang-undang ya. Itu bukan hal yang main-main. Nah, apakah yang menetapkan kok Jakarta ibu kota sih gitu ya? Kok bukan Bandung atau bukan Surabaya atau bukan Medan? Nah, itu tentu saja ada undang-undangnya. Mana undang-undangnya? Ini undang-undangnya nih, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Jadi Jakarta itu, mengapa di Jakarta gubernurnya dipilih oleh rakyat, kemudian wewenangnya apa saja, kemudian tidak ada daerah tingkat 2 DPRD ya yang dipilih rakyat ya, adanya wali kota yang ditunjuk oleh gubernur. Itu tertuang dalam Undang-Undang khusus Jakarta itu, yaitu Nomor 29 Tahun 2007 ya. Kan ada provinsi lain di Indonesia ya, bukan hanya Jakarta. Nah, provinsi lain tuh pakai perundangan pemerintahan daerah, ada perundangan yang lain, yang mana provinsi itu dipimpin oleh gubernur, kepala daerah, atau kemudian nanti ada kepala daerah tingkat 2 itu dan ada DPRD tingkat 2 juga, itu di provinsi yang lain ada seperti itu. Tapi kalau Jakarta, karena dia ibu kota, maka dia daerah khusus ibu kota Jakarta. Selain Jakarta, tadi Jakarta itu undang-undangnya yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota yang terakhir adalah tanggal nomor 29 tahun 2007. Sedangkan untuk yang lain sebenarnya ada juga yang istimewa ya, daerah istimewa Yogyakarta itu juga tidak sama dengan yang lain. Kemudian daerah Aceh ya, istimewa Aceh juga ada, dan juga Papua sekarang ya. Jadi ada beberapa, selain provinsi yang biasa, ada beberapa provinsi yang punya kekhususan. Nah, salah satunya atau yang kita bicarakan di sini adalah Jakarta. Jakarta itu mengapa dia ditetapkan sebagai ibu kota? Itu karena ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Nah, tapi kemudian ini masalah pertama yang nanti akan kita bicarakan. Ketika ada undang-undang tentang ibu kota negara yang baru ini,
yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang diundangkan tanggal 15 Februari 2022 dan dia harus selesai 2 tahun sesudahnya, harus sudah diundangkan, yaitu tanggal 15 Februari 2024, maka kalau ini diundangkan, jadi ibu kota negara adalah ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur gitu ya, di Penajam dan seterusnya. Tanggal 15 Februari 2024 itu, ketika undang-undang tentang IKN sudah diundangkan atau ditetapkan ya, atau udah jalan, sudah positif gitu sebagai sebuah undang-undang, maka Jakarta harus diubah dulu nih. Jadi Jakarta kan nanti kalau misalnya Ibu ini yang undang-undang tanggal tahun nomor 29 tahun 2007 itu masih ada, nanti jadi ada 2 ibu kota gitu ya. Jadi ada ibu kota Jakarta yang undang-undangnya belum dicabut, ya belum diperbaharui. Kemudian ada ibu kota negara yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Gitu ya. Nah, jadi makanya kemudian harus dibuat pengganti dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Jadi harus dibuat undang-undang tentang Jakarta. Jakarta ini jadi apa? Kalau bukan ibu kota jadi apa? Ya. Nah, itulah makanya kemudian kami dari DPRD DKI Jakarta sangat merasa perlu sekali untuk terlibat atau memberi masukan atau apapun ya, supaya ya udah Jakarta kalau bukan ibu kota itu jadi seperti apa gitu ya. Nah, inilah kemudian kita bikin apa atau pemerintah dan DPR membuat rancangan undang-undang tentang provinsi daerah khusus Jakarta. Jadi sebenarnya di awal, sebenarnya kalau kita lihat di awal itu ada beberapa pihak yang mengatakan ya kalau ibu kota Jakarta bukan ibu kota Indonesia bukan lagi Jakarta, tapi di IKN, maka Jakarta ya kembali seperti provinsi biasa, gitu ya. Yang ada undang-undangnya juga tentang pemerintahan daerah, tentang provinsi yang biasa gitu. Jadi dia gubernurnya dipilih rakyat, terus kemudian wali kotanya juga dipilih rakyat, kemudian ada DPRD tingkat 1, tingkat 2 seperti halnya di Jawa Barat atau kemudian di Jawa Tengah dan di provinsi lain. Nah, cuman kan kita keberatan ya. Banyak pihak terutama tentu saja DPRD keberatan kalau misalnya loh kok jadinya kembali ke Jakarta walau bagaimanapun banyak memiliki keistimewaan sehingga kita minta supaya Jakarta undang-undangnya tetap ada kata khusus gitu ya. Jadi ini khusus Jakarta nih, provinsi daerah khusus Jakarta. Ya. Karena kalau misalnya kembali kepada bentuk provinsi biasa, itu misalnya kemudian ada pilkadanya, ada gubernur, kemudian ada wali kota, padahal tempatnya dekat, nanti anggaran di Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan misalnya berbeda, kemudian nanti pembangunan Jakarta Timur, Jakarta Selatan jadi tidak mulus gitu ya seperti sekarang ya. Kebijakannya tuh jadi ada 5 kepala daerah dengan kepala daerah tingkat 2 dan kemudian ada Pulau Seribu, kemudian ada gubernur gitu. Padahal daerahnya kecil ya. Jadi salah satunya ini harus dibuat undang-undang khusus ya, terutama pertama waktu itu kita bicarakan bahwa dia tidak boleh seperti yang provinsi lain ada DPRD tingkat 2, nggak boleh ya, tapi tetap seperti sekarang karena ini yang optimal untuk memajukan Jakarta. Nah, akhirnya kemudian kita minta supaya pengganti Undang-Undang Nomor 29 2007 ini harus menjadi prioritas ya, undang-undang yang namanya nanti undang-undang tentang provinsi daerah khusus, ada khusus ya, khusus Jakarta. Nah, cuman khususnya apa gitu. Perubahan Undang-Undang DKI Jakarta diberikan kekhususan-kekhususan nih ya, dampak terhadap DKI Jakarta melalui undang-undang kekhususan untuk menyelesaikan permasalahan yang sekaligus untuk membantu Jakarta mempertahankan sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Nah, jadi itulah yang kemudian dibicarakan dalam tahun-tahun terakhir bahwa kita DPR gitu ya, dan pemerintah sedang menyusun provinsi atau undang-undang tentang provinsi daerah khusus Jakarta ya. Ini dampaknya terhadap Jakarta apa? Nah, kemudian
kita di DPRD juga mengikuti ya bagaimana perkembangan pembahasan RU-nya. Ya. Ini jam berapa ya? Jangan lama-lama kali ya. Jadi ya langsung aja nanti ke masalah yang ini, yang pokoknya. Jadi perkembangannya ini file yang tanggal 11 September. Ada file yang baru sebenarnya, tapi saya belum copy ya. Intinya ketika kemudian Jakarta menjadi sedang disusun RUU-nya, maka secara komprehensif kita dari DPRD DKI Jakarta harus terus mengawasi. Ya, jadi ada rapat dengar pendapat dan segalanya kita lihat. Nah, sekarang agak ke politik sedikit ya, dari why dan mengapa harus pindah dan seterusnya ya. Nah, jadi memang sebelum disclaimer bahwa saya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta yang partainya PKS ini kan ya, itu kan menolak perpindahan ibu kota. Ya. Loh, kok menolak perpindahan ibu kota? Anggota DPRD PKS-nya ikutan pansus, ya pansus IKN. Bukan, ini bukan pansus IKN ya. Ini adalah panitia khusus Jakarta pasca IKN. Jadi walaupun nanti pindah ataupun tidak pindah, tetap kita harus memikirkan Jakarta ini seperti apa nantinya. Jadi di Jakarta ini supaya lebih baik seperti apa. Tapi karena memang ada rencana untuk memindahkan, mau tidak mau kita harus bikin khusus ya, supaya nanti bisa mengantisipasi dampak-dampak dari pindahnya ibu kota dari Jakarta. Keberadaan kami, anggota PKS di Pansus DPRD DKI Jakarta, bukan mengatakan tidak setuju atau setuju terhadap pemindahan IKN. Ya, ini bukan bahwa kalau gitu saya setuju, enggak, bukan ya. Tapi ini adalah hak dari fraksi PKS untuk ikut dalam pansus tersebut untuk bisa merumuskan atau melihat bagaimana Jakarta yang akan datang seperti apa. Ya, itu disclaimer-nya ya. Jadi saya di sini adalah melihat ya Jakarta seperti apa nanti yang diinginkan oleh rakyat Jakarta yang diwakili oleh DPRD DKI Jakarta untuk kedepannya. Ya. Mau dia pindah ibu kotanya ataupun tidak itu sebenarnya jadinya tidak masalah. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ini kan kita berdebat ya dengan Pemda atau dengan pemerintah. Ya. Jadi why? Ya kenapa Jakarta mau dipindahkan atau ibu kota pindah di Jakarta? Nah ini tadi dikatakan ada naskah akademik dan lain-lain. Memang demikian ya. Jadi dari pihak pemerintah, terutama dari pemerintah pusat tentu saja, itu menyoroti macam-macam di Jakarta yang menyebabkan jadi dia harus dipindahkan. Ya, padahal pada saat zaman Pak Anies sebenarnya semuanya sudah di ini kan. Ya. Jadi dikatakan begini, ya. Jakarta harus pindah cepetan. Karena apa? Karena pertama masalah banjir. Ya, menurut data BPBD DKI selama periode 2018-2022 ini banjirnya sekian dan seterusnya. Ya. Ini padahal udah turun ya ketika Jalan Pak Anies sudah turun lagi. Ya. Kemudian macet. Ya, macet padahal Jakarta kemarin sudah dibuat sistem transportasi yang bahkan mendapatkan award, ya, mendapatkan Sustainable Transportation Award untuk bagaimana Jakarta ternyata bagus sekali transportasinya ya, dibandingkan negara lain pada tahun 2021. Ya. Kemudian penduduknya padat, kemudian polusi udara dan seterusnya. Inilah yang kemudian digembar-gemborkan oleh pemerintah pusat ya bahwa iya mau nggak mau Jakarta harus pindah. Ya. Banyak lagi ya banyak kajian segala macam ya yang menyebabkan kemudian ditekanlah kira-kira ya ini emang harus terjadi, ibu kota harus dipindahkan seperti itu. Nah tapi tadi kita punya satu PR kalau mau memindahkan Jakarta harus dibuat undang-undang tentang provinsi daerah khusus Jakarta kalau dia bukan ibu kota. Kalau tidak dibuat atau tidak selesai sampai tanggal 15 Februari 2024, maka akan ada permasalahan hukum. Ya, misalnya, jadi di tanggal 16 Februari 2024, ya, 2 hari setelah pemilu, kalau belum jadi juga RU tentang provinsi daerah khusus Jakarta, nanti ada 2 ibu kota. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang menetapkan bahwa IKN adalah ibu kota Indonesia.
ada undang-undang tahun 2007 nomor 29 yang menetapkan bahwa Jakarta yang ibu kota. Ya, ini jadi ribet. Ya. Nah, sehingga kemudian itu berpaculah para anggota DPR dan kemudian termasuk tadi Faris ya, bagaimana kemudian naskah akademik digebut semua dan kemudian untuk membuat RUU tentang RUU DKI Jakarta ya, tentang Provinsi DKI Jakarta. Nah ini RUU-nya ya sudah diinikan semua ya. Ini sebenarnya kalau di sini sebenarnya sejarahnya bagaimana kemudian ini file ini alasan-alasan kenapa kemudian Jakarta harus khusus ya, landasan filosofis, ada landasan historis ya. Jadi pertama tadi pemerintahan pusat menekan bahwa Jakarta ini begini-begini harus dipindahin cepetan gitu ya, nggak lagi ibu kota. Nah, kemudian kita atau kemudian DPR ya dituntut untuk membuat RUU tentang Jakarta sebagai daerah khusus ya. Kemudian khususnya itu apa gitu ya. Nah, kita harus memberikan masukan. Ya, masukannya itu antara lain dari sisi tadi ya, dari filosofisnya, dari historisnya dan lain-lainnya ya. Dari yuridis, dari dan seterusnya, pokoknya Jakarta harus khusus. Sehingga kemudian ya ditetapkanlah rancangan undang-undang Provinsi DKI Jakarta yang substansinya ini waktu itu ya, sebelum kemudian ribut-ribut terakhir kemudian ada pasal 10 ya. Itu substansinya adalah tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Jakarta, kedudukannya adalah provinsi, daerah otonomi tingkat 1 gitu. Oke. Kemudian khususnya lagi apa? Dia adalah sebagai pusat perekonomian nasional. Oke, ya. Kemudian daerah pemilihannya, nah ini di awal RUU ini tetap ada gubernur dipilih ya oleh rakyat Jakarta. Pemilihan gubernur menggunakan metode 50%+1. Artinya 50%+1 bisa 2 putaran gitu ya. Kalau misalnya ada 3 calon kemudian ternyata tidak ada yang mendapat 50%, berarti seperti yang kemarin waktu Anies Sandi. Ya. Jadi pemilihan gubernur menggunakan metode 50%+1, terus kemudian alokasi kursi DPR mengikuti ketentuan begitu, ya, ketentuan perundang-undangan. Kemudian nanti ada kewenangan khusus, ya Jakarta itu punya kewenangan untuk masalah-masalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Jadi tidak dicawe-cawe oleh pemerintah pusat tentang bagaimana ruangan di Jakarta, RDTR-nya, ya, rencana detail tentang tata ruang, gitu. Tentang perumahannya, tentang kawasan pemukiman, tentang kebudayaan, penanaman modal di Jakarta itu harus khusus nggak dicampuri oleh pusat, ya, perhubungan dan seterusnya. Terutama nanti ada apa transportasi gitu ya dan seterusnya. Nanti intinya pertama saya mau tekankan bahwa sudah berjalan bagaimana kita berupaya supaya undang-undang tentang Jakarta itu khusus Jakarta ya tetap daerah khusus bukan daerah provinsi biasa, dan kita melihat mana-mana yang nanti membuat Jakarta bisa lebih baik ya, Jakarta bisa lebih bermutu ya, berkualitas dan bisa menjadi kota dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, udah selesai, ya, akhirnya kemudian itu bergulir kan di DPR ya, walaupun kemudian ada rapat konsultasi publik dan seterusnya ya, terus kemudian kita juga pernah ikut tanggal 31, bukan pernah ya, selalu ikut. Nah, tapi kemudian terakhir yang menjadi ribet ini adalah ternyata pada kemarin ya, ternyata ketika ini nih jadwalnya seperti ini, minggu ya Desember kemarin ini Faris yang lebih tahu ya bagaimana ternyata rancangan undang-undang yang ada itu jadi ya tidak bagus ya, jadi polemik, menjadi kontroversial. Terakhir, jadi ada 2 ya, masalah yang kemarin kita lihat, terutamanya ya kita lihat mana kok nggak kelihatan ya, ini ya kelihatan nggak ya, ya jadi
Sebenarnya ada dua hal. Kok saya nggak bisa lihat ya? Kebaca nggak ya? Kebaca, Pak. Apa tuh? RUU ya? Kok saya nggak membaca ya? RUU Provinsi DKI Jakarta. RUU ya, sebentar. Kok saya nggak baca? Oke, ini ya. Bergerak nggak? Bergerak, Pak. Ya, kemudian ternyata RUU yang sudah ya jadi kita baca atasnya dia. Jadi ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Desember ya, kemarin tanggal berapa ini yang akhirnya ditetapkan rancangan undang-undang nomor sekian dan sekian tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta 2023 yang kemarin sudah diputuskan. Kemudian satu-satunya partai yang menolak adalah PKS ya. PKS memang kan menolak dari awal ya bahwa pindah ibu kota itu kita tolak. Nah, tapi intinya yang kemarin menjadi keributan kan ini ya. Ini dia rancangannya, dan yang kita tidak bicarakan sebenarnya di awal-awal, maksudnya di DPRD juga nggak kelihatan loh. Kan ketentuan awalnya gubernur tetap seperti yang lalu ya. Jadi 50% plus 1 gitu ya. Tapi tiba-tiba di sini ya, dan kemudian nggak ada yang ngaku sekarang siapa yang masukin, yaitu di pasal 10 tadi ya katanya. Pasal 10 ini, pasal 10 ternyata bunyinya jadi begini. Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Oke, gitu ya. Tapi yang kedua, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Nah, ini yang masalahnya di sini ya, pasal 10 ayat 2. Jadi tidak lagi ada pilkada. Jadi kesimpulan dari undang-undang ini tidak ada lagi pemilihan kepala daerah di Jakarta ya. Hak demokrasi dari warga Jakarta terpasung. Jakarta nanti cuma ada pemilunya tingkat RT, gitu, tingkat RW, gitu kan jadinya. Di sini emang ada permen, ya, ada maksudnya ada gula-gula, ada apa namanya, ada hiburan dikit dengan menambahkan dengan memperhatikan usul dan pendapat dari DPRD. Kalimat ini atau keadaan ini sama persis dengan apa yang terjadi kemarin ketika gubernur-gubernur yang terpilih itu di seluruh Indonesia, termasuk gubernur Jakarta, diberhentikan atau bukan diberhentikan, tidak lanjut setelah masa baktinya selesai. Ya, Oktober 2022, Pak Anies Baswedan selesai menjadi gubernur Jakarta, kemudian dia diganti oleh siapa? Tidak oleh pemilihan lagi oleh rakyat, juga tidak oleh pemilihan dari DPRD, tapi ditunjuk oleh presiden. Ya. Nah, sama ada kalimat ini nih, dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD DKI Jakarta pada saat ini kalau di Jakarta ya. Nah, tapi apa yang terjadi ternyata itu cuman gimmick aja ya. Ternyata kita mengusulkan ya akhirnya usulnya itu harus masing-masing fraksi jadi kasakusuk nanya presiden maunya siapa sih, presiden maunya siapa sih gitu. Terus siapa yang paling kira-kira bisa memberikan benefit bagi masing-masing partai. Akhirnya seperti itu. Dan kemudian ya siapapun yang diusulkan oleh DPRD tetap yang menentukan presiden gitu ya. Jadi presiden udah jadi presiden lah yang memang ini nggak ada seperti ini ya, nggak ada usul dan pendapat DPRD bullshit ya kalau kita bilang ya, ini nggak akan terjadi ya. Nah, nomor 3 dan 4 ya oke, masa jabatan gubernur dan seterusnya. Nah, tapi ya terakhir ya, selain pasal 10 ini yang kita lihat sangat bermasalah, ternyata ada satu pasal juga yang kelihatannya juga mestinya kayak ada udang di balik batu gitu ya. Ya, jadi Jakarta kan dibilang bahwa
udah banjir, macet, polusi segala macam, udah nggak bisa lah jadi ibu kota, pindah aja ke Kalimantan. Ya. Nah, dengan ke Kalimantan, kemudian ada tanah-tanah yang akhirnya harus datang investor ke sana, tanahnya milik siapa gitu ya. Kemudian jadi ada bisnis juga di situ sebenarnya di IKN. Nah, tapi kemudian Jakarta masih merupakan sebuah apa? Sebuah magnet ya, sebuah tempat bisnis yang luar biasa. Jadi kelihatannya ini sekarang politik ya ngomongnya, bukan tentang undang-undang lagi. Kelihatannya Jakarta tetap mau dipegang gitu ya. Di sini adalah tempat usaha yang paling kontribusi PDB dari Jakarta ya, PDRB gitu. Itu yang paling besar di Indonesia ya. Kemudian juga semua bisnis dari sini. Kalau kita lihat orang Bengkulu, ada pembangunan di Bengkulu, di Kalimantan, Sulawesi, pasti ya biasanya nanti kontraktornya dari Jakarta. Artinya Jakarta itu masih sangat menarik untuk harus dipegang gitu ya. Ini pertama kelihatan dari sini bahwa gubernurnya itu harus ditunjuk dari presiden. Kalau misalnya undang-undang ini selesai sekarang ya, maka tidak perlu nunggu pemilu ya, langsung nanti presiden yang sekarang nih Joko Widodo bisa nunjuk. Misalnya hari ini selesai nih undang-undang, besok Joko Widodo bisa menunjuk gubernur Jakarta adalah anak saya, misalnya itu bisa ya. Anehnya begitu. Nah, tapi satu lagi di pasal 55 ya. Jadi ada satu lagi yang harusnya kita lihat, kita cermati bahwa undang-undang ini ada banyak udangnya, banyak udang di balik batunya. Jadi mana ya? 55 tentang aglomerasi. Nah, jadi kan Jakarta ini mau tidak mau harus sangat dipengaruhi oleh daerah sekitarnya gitu ya. Misalnya tentang sampah ya. Sampah ini Jakarta satu hari ada 8.000 ton sampah orang Jakarta yang harus dibuang. Buangnya kemana? Jakarta nggak punya tempat, sehingga harus ke Bantar Gebang di Bekasi. Ya. Jadi harus ada kerjasama dengan Bantar Gebang dan lain-lain. Kemudian transportasi. Yang membuat macet Jakarta bukan penduduk Jakarta sebenarnya, tapi terutama dari Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, dan seterusnya. Masalah polusi udara. Polusi udara juga bukan cuma polusi udara itu bukan dari Jakarta ya. Bukan dari Jakarta, walaupun memang kalau di Jakarta polusinya itu dari kendaraan, asap kendaraan. Pertama, asap kendaraannya kendaraan dari luar juga. Dan yang kedua, yang menyebabkan polusi yang tidak bergerak adalah pabrik-pabrik yang ada di Tangerang, bahkan ada di Cilegon yang masuk ke Jakarta. Jadi, untuk membenahi Jakarta, maka harus ada aglomerasi ya. Jadi, bukan hanya Jakarta yang harus dibenahi atau dikerjasamai, harus kerjasama dengan Bekasi, Tangerang, jadi ada Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten juga, kemudian Depok dan Bogor dan seterusnya. Ya, nah, jadi kemudian kita lihat pasal 55. Ini Jakarta mau nantinya ya, walaupun udah bukan ibu kota udah pindah ke Kalimantan, Jakarta akan dibagusin dan akan ada kawasan aglomerasi ya. Aglomerasi itu yang tadi ya, termasuk Tangerang Selatan, Depok, Bogor, di atasnya ada ya tulisannya Bekasi dan seterusnya. Tapi kemudian perhatikan pasal 55 ayat 3. Yang memimpin kawasan aglomerasi itu nggak bisa gubernur Jakarta, karena Jakarta gubernurnya cuma untuk Jakarta, nggak bisa gubernur Jawa Barat, nggak bisa gubernur Banten, tapi harus seorang pejabat yang di atas ketiganya ya. Nah, mungkin menteri atau yang lain, tapi ternyata di pasal ini dituliskan Dewan Kawasan Aglomerasi, jadi kawasan aglomerasi tadi dipimpin oleh wakil presiden, gitu ya. Jadi wakil presiden nanti yang menentukan bisnis apa atau seperti apa penataan kawasan Jabodetabek tadi, ya. Tentu saja sangat berkaitan dengan bisnis hanya ujung-ujungnya ya, dan dia harus dipimpin oleh wakil presiden ya. Nah, ini juga pertama adalah ini syarat dengan politik ya. Yang kedua sebenarnya kalau Jakarta bukan ibu kota, ya nggak perlu aglomerasi gitu. Aglomerasi itu di sana di IKN. Jakarta ya
Ya nggak usah, harus udah ada gubernur, udah ada gubernur Jawa Barat. Ini nggak bisa kalau misalnya dia aglomerasi, maka harusnya ibu kotanya nggak pindah, di sini aja. Ya. Tapi kalau ibu kota pindah, ya di sini nggak bisa bikin aglomerasi. Harusnya seperti itu. Ya. Ini dua pasal yang kami lihat sebagai bermasalah. Mudah-mudahan para anak muda kami ini bisa mencermati lagi kira-kira pasal mana yang kira-kira ini kayaknya kok tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, ya, demokrasi, kesejahteraan rakyat lah, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi tetap kalau PKS secara keseluruhan menolak adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur saat ini. Ya. Saat ini bukan saat yang tepat. Jadi seperti apa yang dikatakan Anies Baswedan bahwa duit 400 triliun segala macam jadi apa ya? Jadi pemborosan. Kalau saya lihat, saya waktu dulu sana melihat draft dari rancangan bagaimana istana presiden mau dibikin seperti Garuda segala macam. Itu duitnya banyak banget dimasukin ke situ, manfaatnya apa? Dibandingkan untuk menyelesaikan masalah stunting di Jakarta, masalah KJP, masalah pendidikan, masalah kesehatan, banjir dan lain-lain yang disebutkan tadi oleh pemerintah tentang mengapa Jakarta harus dipindahkan. Ya, kira-kira itu aja. Ini udah kepanjangan. Saya sangat-sangat membutuhkan masukan dari antum sekalian, ya, dari adik sekalian, dari kami, dari anak generasi muda, masukan dan kemudian juga mungkin ide-ide, ya, ide-ide yang mudah-mudahan bisa kita sampaikan juga nanti di Dewan, kalau saya di DPRD DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah selaku MC izin mengambil alih karena barusan dapat informasi dari moderator Mbak Fatin, mic-nya lagi bermasalah. Tadi kadang juga sinyalnya hilang datang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada kegiatan diskusi pada malam hari ini, Dr. Handas Haji Muhammad Taufik Zulkifli MM dan Bang Faris Mujahid yang telah memaparkan kepada kita tentang RUU DKJ. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait apa yang telah kita diskusikan barusan, bagaimana pengaruhnya RUU DKJ ini dengan IKN, begitu, persilahkan. Dan kami himbau teman-teman untuk membuka kameranya agar kita bersama-sama meramaikan sesi diskusi kita pada malam hari ini. Baik, yang ingin bertanya kami persilahkan. Oke, mungkin ada yang izin tanya ya. Ya, silahkan Bang Dimas, Ketum Apa, TD. Mantik. Jadi ya kita tadi sama-sama udah mendengar ya pemaparan dari narasumber kita, dari Bang Faris selaku tokoh muda Jakarta Selatan gitu, dan juga dari Ustadz MTZ ya. Beliau anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, wakil rakyat kita di DKI. Ya walaupun memang pembahasan RUU DKJ ini berada di tingkat pusat gitu ya, artinya di DPR RI, tentu kan beliau juga tadi sampaikan bahwa juga terlibat gitu di pansus terkait dengan Jakarta. Artinya pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta akan menjadi apa kan gitu. Dan yang benar yang kita apa sama-sama sedang kita perhatikan ini adalah kondisi kota Jakarta ke depan gitu kan. Nah,
Mungkin yang perlu kami tanyakan juga bagaimana pandangan atau tanggapan dari masing-masing narasumber ya, baik dari Bang Faris selaku tokoh muda Jakarta Selatan dan juga dari Ustadz MTZ selaku anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Sebenarnya ini kan Bang Faris sama Ustadz MTZ asli Jakarta ya. Ya, anak Betawi asli gitu. Dan teman-teman di sini juga banyak yang asli Jakarta gitu. Dan kita artinya punya pandangan atau harapan gitu ya terkait dengan masa depan kota Jakarta kita. Gitu. Nah, seperti apa nanti kira-kira harapan kita gitu ya kota Jakarta ini di masa yang akan datang setelah nanti Jakarta lagi menjadi ibu kota gitu. Kemudian kita sebagai warga Jakarta nih, kita sebagai warga Jakarta apa sih sebenarnya langkah yang konkretnya yang bisa kita lakukan gitu kan dalam mengawal kebijakan ini gitu, mengawal pembahasan RUU DKJ ini sehingga apapun nantinya yang hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pengebirian demokrasi yang berkaitan dengan pasal 10 tadi gitu kan, yang artinya kan nanti kita cuman bisa melakukan ini ya pemilu tingkat RW gitu katanya tadi. Nah ini kan kita tidak mau seperti itu. Kita juga pengen gubernur itu dari orang kita gitu kan, dari yang dipilih sama rakyat atau warga Jakarta gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa memantik ya untuk teman-teman selanjutnya teman-teman juga bisa bertanya gitu di forum ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya mohon maaf kepada Bang TZ, Bang Faris, dan juga teman-teman semua. Tadi sedikit trouble ya di device saya. Oke, selanjutnya. Tadi udah selesai penjabaran materinya ya Pak ya. Mohon Ya. maaf sebelumnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya dari teman-teman mungkin peserta distrik pada malam hari ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak ke narasumber kita gitu, baik Bang Faris ataupun Pak MTZ. Kalau ada, kalau ingin bertanya langsung silakan raise hand menggunakan fitur Zoom langsung. Silakan diklik raise hand-nya. Oke, udah ada belum? Tadi Kalau belum, Pak Bang Dimas sudah nanya tadi tuh. oh udah ya. Oh maaf. Oh iya. Oke, mungkin bisa dijawab Gimana? terlebih dahulu Pak. Oke, Nah, Afwan. Bang Faris dulu aja yang nanya, yang jawab deh Bang Faris yang kasih tanggapan Oke. kepada. Ya, jadi apa namanya? What's next gitu ya Dim ya maksudnya ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu, Bang. Ya, ya, ya. Yang pertama sih nih kalau untuk tataran teman-teman mahasiswa ya, ini saya pandangan saya ke teman-teman ya. Yang pertama ya diskursus ini harus dihidupkan ya. Karena ini masalahnya suasananya rumit nih. Politik lagi berjalan kan masa kampanye, sedangkan ini isu juga isu yang penting gitu. Jadi kita harus ada pihak yang membuat ini tetap jadi pembicaraan lah gitu. Karena kalau nggak diangkat gitu ya, kalau bahasa lapangannya bisa lewat nih barang gitu ya saat ini. Jadi hidupkanlah diskusi-diskusi ini. Menurut saya sih kami menjadi satu pionir lah, dihidupkan ke semuanya ya, baik di darat ataupun secara virtual, bangun kesadaran lah, awareness-nya tentang gentingnya atau bahayanya RUU DKJ ini nih. Kemudian yang kedua, kalau buat saya dan teman-teman yang memang ada di Jakarta ya, ya buat kami sih sebenarnya ya pemerintah ini memang dalam tanda kutip banyak maunya lah gitu ya. Tapi kalau kami sih memang kita bikin prioritas lah gitu. Kalau memang semua hal mau dikerjakan kan nggak mungkin cepat gitu. Jadi kita pengen hal-hal yang prioritas aja gitu. Kalau berbicara hak-hak prioritas ya tentang pendidikan gitu. Kan sampai hari ini kan artinya masih banyak kok orang-orang yang mau kuliah itu belum bisa gitu karena masalah dana gitu. Kesehatan gitu kan. Masih banyak orang-orang tuh yang ya BPJS nggak tanggung, akhirnya dia dapat utang ya utangnya jadi tunggakan gitu. Ataupun ya hal-hal lain yang sederhana, harga sembako dan lain-lain gitu. Saya dan teman-teman kalau dalam setiap diskusi ya kita minta pemerintah fokus aja gitu bikin prioritas. Jangan hal-hal yang sifatnya seremonial, gimmick gitu ya. Nah, itu dikedepankan.
Kan bangunan itu kan simbolis kan. Yang paling penting adalah ya substansinya, orang yang ngisi bangunan itu manusia-manusianya. Kita nih anak-anak muda nih lagi fokus nih bikin perencanaan Indonesia 2045 kira-kira seperti apa persisnya gitu. Jadi jangan sampai nih kalau bahasa kasarnya generasi tua yang hari ini menjabat di pemerintahan itu mengganggu lah. Ya mending ya udah hadapi aja sisa-sisa jabatan terakhir gitu ya, presiden ataupun jajarannya. Tapi jangan mengganggu apa yang sedang kami siapkan untuk masa depan kami. Kadang-kadang kalau saya berpikir ya, kadang-kadang orang berpikir ya, dengan kehadiran dia bisa lebih baik, padahal yang lebih baik adalah dia diem aja gitu loh. Nah ini refer to pemerintah ya gitu ya. Jadi jangan sampai maksain anaknya jadi wapres gitu kan di Wakanda ya, bukan di Indonesia. Sampai memaksa anaknya jadi ketum partai politik itu. Artinya kan gitu, kita semua kalau bahasa lebih kasar lagi enak ya. Dengan gaya-gaya kayak gitu tuh nggak substansial gitu. Jadi ya sementara sih hal-hal yang seperti itu yang bisa kita kerjakan sambil kita harus mengisi pos-pos yang strategis di DPRD, kemudian di RT, RW. Anak-anak kami ini harus selesai kampus nih mulai terjun lah di RT, di RW, jadi di LMK, jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi apapun lah yang memang ya kita melawan lah orang-orang yang berlindung ataupun membawa kepentingan selain kepentingan rakyat kayak gitu. Mungkin itu ya yang jadi poin saya ya. Dan pastinya juga karena isu itu terlalu banyak, teman-teman kami juga perlu memilah dan memilih aja gitu, dibagi-bagi. Ini DKJ ini menurut saya jadi isu yang lagi happening lah, dan ini harus dikawal. Nanti selanjutnya ada isu-isu lain yang memang, karena kemarin kalau kita mengikuti sosial media nih tema lain ya, kayak isu Rohingya kan juga satu isu yang naik lagi gitu ya. Gitu. Tapi artinya perlu dibagi lah. Nah ini ya, tinggal diatur aja sama kami supaya diskursus ini tetap terus berjalan. Itu mungkin Ustaz, MC moderator, silakan. Ustaz lebih lengkap, silakan Ustaz. Saya yang persilahkan. Ya udah lengkap itu dari Bang Faris ya. Jadi udah komprehensif tuh, tapi mungkin saya tambahkan sedikit ya bahwa jadi fokusnya nih kalau untuk DKJ atau RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, terus saja bersuara lah ya, bersuara di media, mungkin supaya goal itu jangan juga terlalu menyinggung ini, soalnya bahaya juga nih, mereka bisa kalau tiba-tiba kemudian anggota DPR-nya itu masuk angin gitu. Karena ini kan mau pemilu ya, mau pemilu dan ada pemilu butuh biaya banyak nih, ya. Jadi kalau tinggal di ini aja, tinggal dikerahkan saja tuh angin-angin yang masuk ke DPR, ya, anggota DPR terutama DPR RI, maka bisa-bisa ini si RUU jadi UU gitu. Jadi langsung kejadian gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya dia tidak jadi gitu? Ya, pressure dari masyarakat, terutama dari generasi muda ini. Dan biasanya kan lewat medsos gitu-gitu ya. Ya, kalau misalnya memang tadi bagus tuh, bagaimana supaya giat di masyarakat jadi RT, jadi RW, jadi apa aja gitu ya. Pokoknya terdengar suaranya di masyarakat. Ya, tapi sekarang terutama lewat medsos ini. Terus permasalahkan saja. Bahkan teman-teman wartawan saya juga saya udah ajak gitu. Ente mau gitu, nggak ada pemilu di sini ya di Jakarta. Oh dia juga, iya Ustaz nanti saya bantu gitu ya, memberitakan dan lain-lain. Ya karena itu sangat bahaya. Dan strategi kita sebenarnya kalau itu terus tertunda ya karena kemudian banyak yang tidak setuju dan jadi berlarut-larut, maka lewat tuh tanggal 15 Februari. Ya. 15 Februari 2024 lewat, maka tidak bisa disahkan undang-undang DKJ, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, artinya terpaksa nanti ya jadi ada dua undang-undang yang bertabrakan, Undang-Undang IKN dan kemudian Undang-Undang Jakarta sebagai ibu kota. Nah ini
di situ pressure-nya. Pemerintah ya terpaksa nanti mungkin ya IKN-nya jadi dibuat perpu atau apa ya. Artinya kalau seperti itu nanti para pakar hukum insya Allah akan bicara ya, ini nggak bisa seperti ini. Nah, itu sebenarnya itu salah satu jalan keluar ya, salah satu jalan keluar supaya memang tidak jadi. Jakarta tadi seperti ditanya sama Dimas tentang bagaimana next Jakarta. Saya kira saya sudah tinggal berapa saat lagi kali ya, karena udah tua ya. Ini memang next Jakarta yang paling pas adik-adik sekalian ya, antum semua yang bicara maunya seperti apa. Ya, maunya seperti apa. Tapi saya melihat kalau kemarin di era Pak Anies Baswedan itu sebenarnya sudah diletakkan dasar-dasarnya ya, dasar-dasar. Kebetulan saya di Komisi B misalnya, di komisi yang berhubungan dengan transportasi, Komisi B itu perekonomian. Secara sistem transportasi Jakarta itu sudah waktu itu perancangan sudah bagus. Dia juga ramah lingkungan ya, karena ya yang dikedepankan adalah trotoar yang besar, sepeda, kemudian transportasi publik yang harus dihidupkan. Kalau transportasi publik hidup berarti kan orang-orang nggak pakai kendaraan umum. Kemudian ada integrasi ya antara yang dari kendaraan kecil, dari jalan kaki, kemudian nanti naik sepeda, kemudian nanti ada Jaklingko angkot, kemudian Transjakarta, kemudian MRT, itu sampai dapat penghargaan kan gitu internasional. Jadi bayangannya Jakarta yang ke depan ya seperti itu ya, seperti Tokyo dalam sistem transportasi. Itu yang saya harapkan anak-anak saya, cucu-cucu saya bisa merasakan bahwa Jakarta tidak kalah dengan Tokyo dalam hal transportasi. Tapi hal yang lain banyak ya, silakan. Ini yang penghuni Jakarta yang akan datang tahun 2040 ya, pembuat kebijakannya, adik-adik sekalian ya, rekan-rekan sekalian, ya silakan dirumuskan mau seperti apa lagi. Itu aja, terima kasih. Oke, ternyata banyak banget nih teman-teman harapan para pemimpin sekarang gitu ya kepada kita semua generasi muda pada saat ini. Mungkin salah satu langkah yang bisa lakukan adalah dengan kita mengikuti diskusi-diskusi yang ada diselenggarakan gitu kali ya. Karena kita belum bisa merancang masa depan atau apapun itu ketika kita belum tahu nih masalah sekarang apa. Karena masa depan adalah sesuatu yang kita rencanakan dari sekarang, bukan yang ujuk-ujuk pengen ini, pengen itu, tahu-tahu jadi kayak gitu. Oke, gimana nih teman-teman? Weekendnya ditutup dengan sesuatu yang sangat-sangat sangat apa ya? Sangat nggak berat kan ya sebagai mahasiswa ngomongin masalah hukum gitu ya. Insya Allah ini bakal bermanfaat banget karena hal-hal kayak gini, kalau misalnya teman-teman bukan mahasiswa hukum ya, ini nggak bakal kebahas gitu. Terutama untuk kampus-kampus syariah ataupun kampus-kampus yang non-hukum gitu ya. Oke, sekali lagi mungkin dibuka sesi tanya jawab mungkin buat teman-teman yang masih ngeganjel ataupun masih bingung kira-kira ini RUU ngomongin apa atau yang lain-lain. Silakan yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung klik tombol raise hand-nya atau yang mau lewat chat juga boleh. Langsung kita tunggu. Atau mungkin sedikit dari saya selaku moderator kira-kira boleh nanya enggak ya Bang Faris atau Pak FTZ? Simple aja insya Allah. Oke, mungkin untuk Bang Faris dulu kali ya. Kira-kira menurut Bang Faris, RUU ini peluang bakal jadi UU-nya kira-kira berapa persen setelah melihat proses dari awal sampai detik ini gitu. Sampai akhirnya ntar kita nunggu berarti Januari ya. Jadinya Iya, kalau ngeliat dinamika terakhir sih ya 2/3 itu nolak gitu. Jadi 1/3 yang jadi ya kalau konsisten ya nggak akan jadi lah. Artinya oke. pasal 10 ayat 2-nya dan apa tadi Sat 55 Sat ya, itunya akan dihapus gitu. Tapi dengan tanda kutip kalau konsisten gitu Bang ya. Ya kalau Oke, konsisten berita nih terakhir kan begitu. Jadi menurut saya nggak akan dua pasal itu dipaksakan masuk tuh nggak akan gitu. oke, Tapi siap. kalau IKN-nya ya tema lain tuh. Oke, siap Bang. Kasih Bang. Untuk Pak MTZ kira-kira menurut Bapak sendiri untuk peluang
goalnya gitu ya, kira-kira RUU ini bakal jadi UU kira-kira berapa persen? Kalau presentasinya itu kan ada di DPR pusat ya tadi ya. Tadi sudah jawab Bang Faris ya. Tapi kalau dari saya melihatnya dari Jakarta saja, dari DPRD di Jakarta, eh, kita akan terus berusaha supaya yang pertama itu ya, secara demokrasi ya, kita tidak mau dikebiri ya, rakyat Jakarta dikebiri. Nah, ini konsolidasi di Jakarta, alhamdulillah terjadi antar partai. Jadi maksudnya sekarang nggak PKS sendirian, karena melihat seperti itu, Nasdem, kemudian PKB yang memang satu koalisi dengan kita langsung mendukung, maksudnya mendukung pendapat PKS bahwa itu tidak benar, gitu ya. Ternyata kemudian partai lain yang pendukung pemerintah pun akhirnya juga melihat, karena namanya partai ya, partai itu, partai politik itu kan dia ingin sebanyak-banyaknya masa memilih mereka. Bahkan sebenarnya arah dari partai-partai politik di Indonesia, wabil khusus Jakarta, mintanya justru waktu itu bukan cuma gubernur yang pemilu, tapi juga wali kota gitu. Dan ada DPRD tingkat duanya. Kenapa? Supaya nanti makin banyak anggota partai yang jadi DPRD gitu ya, atau gimana jadi wali kota. Justru seperti itu. Nah, sekarang tiba-tiba dipangkas ya, bahkan gubernurnya akan ditunjuk oleh presiden, ya mereka akan marah. Ya. Artinya seperti tadi disebutkan oleh Bang Faris juga, bahwa ini kalau Jakarta hampir 100% tidak setuju dengan pasal 10 ayat 2 ya. Tidak setuju dengan pasal 2, sehingga prosentase untuk pasal itu dihapus kalau dipandang dari fraksi di DPRD adalah ya besar ya, 90% sekian ya. Tapi begitu pasal itu dihapus, dikembalikan ke semula, ya memang U-nya itu ya, dari RUU menjadi UU ada kemungkinan bisa selesai sebelum tanggal 15 Februari 2024. Ya, tapi mudah-mudahan tidak ada pasal yang itu, dan mudah-mudahan memang nanti bisa, kalaupun gitu ya, kalaupun terjadi, bisa menjadi yang optimal untuk kemajuan Jakarta. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Pak MTZ dan Bang Haris untuk jawabannya. Oke, mungkin karena waktu sudah cukup larut ya, 9:53. Mungkin dari kita, dari kami PD Jaksa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bang Faris dan juga Pak MTZ yang telah bersedia hadir dalam distrik pertama kita, distrik pertama dan juga perdana. Semoga mohon doanya juga buat teman-teman semua, Bang Faris, Pak MTZ, semoga distrik ini bakal berjalan rutin gitu ya, bukan cuma isu politik, mungkin kita juga ada bidang perempuan dan lain sebagainya gitu. Dan untuk sedikit highlight mungkin dari saya pribadi, dari apa Ya. namanya moderator, ternyata pengaruh media sosial itu nggak main-main teman-teman. Dari awal yang menolak itu cuma partai PKS gitu ya, tapi ternyata makin kesini karena banyak penolakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah partai yang lain juga ngikut gitu. Tapi nggak tahu sih emang pengaruh media sosial atau emang pengaruh hasil olahan data gitu ya. Mungkin itu aja. Sebelum kita tutup kembalikan ke MC, mungkin bisa kita minta waktunya kepada Bang Faris, Pak MTZ, dan teman-teman yang lain untuk sesi dokumentasi kali ya, sebagai bentuk kenang-kenangan diskusi pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman yang masih off cam bisa sebentar aja untuk on cam, bisa dipersiapkan. Kita tunggu kurang lebih dalam waktu 1 menit kali ya. Bisa buat teman-teman yang berkenan untuk membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kameranya. Oke, teman-teman yang masih belum membuka kamera, ditunggu. Kalau yang masih belum prepare bisa pakai filter gitu ya. Disediakan oleh pihak Zoom untuk memakai filter ataupun background. Jadi bisa dimanfaatkan teknologinya. Oke, yang lain masih ditunggu untuk on cam.
Oke, operator udah ready? Sudah. Oke, Masih bisa menunggu dihitung atau ya? udah? Kayaknya udah deh. Nggak apa-apa, ini aja. Oke, yang bisa buka kamera dipersilakan. Mungkin bisa kita mulai ya. Saya hitung. Satu, ada 2 slide ya? Mungkin Ya, bisa 2 slide. ditahan gayanya sambil operatornya nunggu di screenshot. 1, 2, 3. Atau bisa operator langsung yang hitung, bisa. Oh, Udah? Atau belum? sudah. Yang kedua. Oke, yang kedua silakan. 1, 2, 3. Oke, Oke, sudah. sudah? Oke, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada narasumber kita pada malam hari ini. Saya Fatin Azahra selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata ataupun kekeliruan dalam pengucapan. Kita kembalikan ke MC. Afwan minkun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita laksanakan bersama sesi diskusi kita distrik dengan tema RUU DKJ suburkan oligarki di balik kepentingan segelintir elit di bawah lindungan RUU DKI. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Handes, Dr. Haji Muhammad Taufik Zulkifli MM dan Bang Faris Mujahid SH INTMM dan Mbak Fatin Az-Zahra SAG selaku moderator. Semoga apa yang telah kita dapatkan bersama pada sesi diskusi pada malam hari ini mendapat menjadi ilmu dan serta bisa memperluas wawasan kita sehingga menumbuhkan kepekaan kita terhadap bangsa kita tercinta, bahwasanya masih banyak PR di negeri kita ini. Baik, mungkin di penghujung acara kita tutup dengan doa demi menambah lagi keberkahan acara kita pada malam hari ini. Dimohonkan kepada Bang Salim Ibrahim untuk memimpin doa kita di penghujung acara ini. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi ja'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa yang barusan dibacakan, maka berakhir pula lah rangkaian demi rangkaian acara kita pada distrik malam hari ini. Distrik yang pertama, saya selaku MC jika terdapat kata-kata yang kurang baik ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khair, Pak MTZ. Ya. Jazakallah Terima kasih. khair, Ustaz MTZ, Bang Faris atas waktunya. Pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.